informasi seputar P3K. Jadi buat rekan-rekan semua, jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jadi kita lanjut saja ke info intinya rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Nah, sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan untuk dicek daerahnya, kami kembali mendapatkan informasi terkait usulan formasi P3K di tahun 2023. Rekan-rekan bisa lihat di sini, ini Selasa 16 Mei, rekan-rekan ya, masih sangat baru. Kebetulan yang pertama di sini admin akan sampaikan dari pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang mana usulkan rekrut 1800 P3K 2023. Cek formasi yang sesuai jurusan kamu di sini. Oke, rekan-rekan ya, kita coba mengeceknya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sarolangun mengusulkan rekrutmen P3K 2023 sebanyak 1.800 formasi. Perekrutan P3K 2023 bertujuan untuk mengantisipasi penghapusan tenaga honorer di bulan November mendatang, yaitu 2023. Rekan-rekan ya, November 2023. Soal usulan formasi rekrutmen pegawai ini disampaikan oleh Kepala Bidang IPK BKPSDM Sarolangun, yaitu Eri Hariwibawa, Selasa 16 Mei. Eri mengatakan pada 2022 lalu pihaknya sudah mendapat kuota perekrutan 128 guru P3K ya, untuk P3K guru, tenaga kesehatan dan teknis. Untuk proses P3K tenaga guru dan kesehatan, kini tengah berproses pemberkasan pengajuan NIP. Nah, ini sementara proses rekan-rekan ya. Untuk tenaga kesehatan saat ini sudah pada proses penerbitan NIP dan NIP-nya sudah keluar. Untuk NIP sudah keluar untuk untuk kesehatan, sedangkan untuk guru masih berproses. Saat ini tinggal penerbitan SK pengangkatan P3K tenaga kesehatan. Meskipun di beberapa daerah, kalau tidak salah kesehatan ini sudah ada yang menerima SK, rekan-rekan ya. Proses P3K tenaga teknis lain, tahapannya kini masih pasca sanggah, dan total dari 128 formasi di tahun 2022, hanya 100 formasi yang terisi. BKPSDM Sarolangun pada tahun 2023 ini akan mengajukan 1.800 formasi kepada pemerintah pusat dengan rincian. Nah, di sini dirincikan 900 formasi guru, 600 kesehatan, dan 300 untuk formasi lainnya. Jika kita lihat rinciannya, ini lumayan rekan-rekan ya. Untuk guru ada 900, kesehatan 600, dan formasi lainnya ada 300. Harapan dari transisi dihapuskannya tenaga honorer nanti dapat terakomodir melalui seleksi P3K yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi ini untuk rekan-rekan yang di Kabupaten Sarolangun ya. Kabupaten Sarolangun ini ada 1.800 formasi yang diusulkan dan 900 khusus guru. Nah, selanjutnya kita ke informasi dari Pemprov Riau. Nah, di sini kabar baik, Pemprov Riau usulkan P3K guru 2023 sebanyak 3.057 formasi. Nah, ini lumayan banyak rekan-rekan ya. Nah, ini informasinya juga Selasa 16 Mei. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek meminta pemerintah daerah atau Pemda mengajukan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Pasalnya, pemerintah tahun ini membuka kuota guru P3K 2023 sebanyak 601.286 orang. Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, jika pihaknya tahun 2023 telah mengusulkan formasi kebutuhan P3K guru 2023 ke Kemenpan RB, kita pemerintah provinsi atau Pemprov Riau sudah mengajukan. Nah, alhamdulillah, jadi teman-teman buat teman-teman yang ada di Riau ini sudah mengajukan usulan kebutuhan P3K tenaga guru tahun 2023 ke pemerintah melalui Kemenpan RB sebanyak 3.057 formasi. Sepertinya ini kuota terbanyak berdasarkan informasi yang admin dapatkan, karena admin juga sudah share sebelumnya terkait beberapa daerah, rekan-rekan ya, bisa dicek di video sebelumnya. Nah, ini untuk Pemprov Riau ada 3.057. Ikhwan Ridwan menyampaikan usulan keputusan
Kebutuhan P3K tahun 2023 tersebut menindaklanjuti Surat Menpan RB tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Kita sudah menerima surat dari pemerintah pusat untuk kita menyampaikan usulan kebutuhan formasi. Tentu itu langsung kita respon dengan menganalisa kebutuhan jabatan yang tersedia dan kemampuan keuangan daerah. Berarti ini sudah diperhitungkan rekan-rekan ya, terkait kemampuan atau APBD-nya. Berdasarkan APBD untuk Pemprov Riau, mereka sanggup untuk 3057 formasi. Karena di sini jelas pernyataannya ya, kebutuhan jabatan yang tersedia dan kemampuan keuangan daerah. Karena kita ingin melihat sejauh mana peran pegawai yang akan diangkat menjadi P3K ini dalam mewujudkan visi misi gubernur. Termasuk pertimbangan kita peraturan Kementerian Keuangan. Nah, ini pertimbangannya juga terkait penetapan dana alokasi umum atau DAU untuk membiayai gaji P3K. Karena dalam PMK nomor 212 itu untuk gaji P3K tahun 2022 dan 2023 itu sudah diplot Kemenkeu. Jadi usulan P3K 2023 itu jika menyandingkan dengan PMK dan analisa-analisa tersebut, Ikon mencontohkan misalnya gaji P3K guru tahun 2023 di Dinas Pendidikan Riau itu sudah diplot untuk sekitar 7.297 orang. Namun setelah masa sangga yang lulus hanya 5.851. Artinya itu ada selisih. Nah, selisih itu yang kita usulkan kembali ke pemerintah melalui Kemenpan RB untuk dijadikan pertimbangan pemerintah menetapkan alokasi formasi Riau tahun 2023. Jadi kita masih menunggu karena formasi yang ditetapkan belum tentu sama dengan usulan kebutuhan yang kita sampaikan. Kalau usulan formasi P3K guru Kemendikbud punya aplikasi sendiri yang dikelola manajemen P3K, memang kita tidak punya kewenangan besar di situ. Jadi untuk Riau, Pemprov Riau ini lumayan banyak rekan-rekan ya, lumayan banyak sekali usulan formasinya. Ini ada 3.000 lebih. Itu pun ada merupakan selisih dari formasi yang telah ditetapkan di tahun 2022. Nah, jadi ini untuk rekan-rekan di Riau, semoga lagi menonton. Inilah jumlah formasi yang disiapkan atau disediakan oleh Pemprov Riau. Dan selanjutnya, nah kita bisa melihat terkait pengumuman nomor 07 Panpel BKN tahun 2023. Nah, bisa dilihat di sini tentang penyesuaian jadwal pengisian daftar riwayat hidup pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis. Nah, kebetulan di sini untuk tenaga teknis menindaklanjuti surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 4916 sekian tanggal 16 Mei 2023. Hal penyesuaian tentang usul penetapan NIP P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis tahun 2022 secara elektronik. Jadwal pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen secara elektronik sebagaimana tersebut dalam pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah atau P3K Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2022 nomor 06 sekian tertanggal 11 Mei tentang hasil pasca sanggah. Nah, ini ya, pasca sanggah seleksi P3K Tenaga Teknis Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2022 serta pengusulan penetapan NIP P3K disesuaikan sebagai berikut. Nah, di sini kegiatan pengisian DRH NIP P3K semula 14 sampai 30 Mei diubah menjadi 23 Mei sampai dengan 8 Juni. Terus usul penetapan NIP-nya yang dimulai dari 31 Mei sampai 29 Juni menjadi 1 sampai dengan 30 Juni. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 pengumuman nomor 05 tertanggal 18 April tahun 2023 agar mengisi DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik atau doku digital sesuai ketentuan pada pengumuman tersebut melalui akun masing-masing. Jadi itu melalui akun masing-masing peserta. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 1, peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis tidak mengisi DRH dan atau tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen,
maka yang bersangkutan dianggap. Nah, ini sama dengan guru, rekan-rekan ya. Guru juga banyak yang jadi mereka juga akan dianggap mengundurkan diri. Dan di sini lain-lainnya setiap informasi yang terkait. Nah, di sini untuk mengecek portal BKN dan seterusnya, rekan-rekan ya. Keputusan panitia seleksi pengadaan P3K BKN tahun anggaran 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, ini dikeluarkan 12 Mei 2023. Nah, jadi ini adalah informasi terkait penyesuaian jadwal dari BKN. Dan tadi kita sudah share juga terkait guru dari Pemprov Riau dan dari Kabupaten Sarolangun. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.